Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kelas model linear, melanjutkan pendugaan ragam. Kita sudah menduga pada slide yang lalu pendugaan ragam itu dengan E absen E per N. Ya, kalau itu yang kita buat, maka ternyata berbias karena nilai harapan dari E absen E per N atau ragam kuadrat duga ini adalah N min P per N kali ragam, tidak sama dengan ragamnya. Maka kalau itu dibuat supaya tidak berbuas, maka harus dilipat gandakan dengan N per N min P. Kalau itu kita lakukan, maka ragam kuadrat duga dikalikan dengan N per N P, maka menjadi E dibagi dengan N min P. Nah, kalau kita lakukan, maka penduganya menjadi tak berbias. Penduga berbias adalah E absen E itu sama dengan Y X I min X absen X pangkat min 1 X absen Y dibagi dengan N min P, atau kita kenal juga dengan jumlah kuadrat residual dengan NP, dan ini dikenal dengan S kuadrat. Jadi kalau ingin tidak berbias, maka kita lakukan dengan S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat residual dibagi dengan N min P sebagai penduga tak bias dari ragam. Ini penduga tak berbiasnya. Ya. Nah, oke, ada teori bahwa kalau ada bentuk linear seperti ini dengan rank X sama dengan K plus 1 atau K sama dengan P dengan nilai harapan epsilonnya 0, variansi E, dan ditambah dengan E nya menyebar normal dengan 0, ragam kuadrat I, maka least square estimate dari beta adalah B ini menyebar B ini menyebar normal dengan B X sama dengan ya. Nah, kalau ada Y dengan bentuk linear seperti ini, maka nilai harapan Y-nya itu XB, variansinya ragam kuadrat I. Karena E-nya menyebar normal, maka Y juga menyebar normal dengan nilai tengah XB dan variansinya ragam kuadrat I. B itu adalah X absen X pangkat min 1, ini penduga tak berbias dari beta. Maka nilai harapan B-nya adalah nilai harapan dari X, kita keluarkan karena ini konstanta, tinggal nilai harapan Y. Nilai harapan Y adalah XB, maka ini menjadi X absen min 1 X absen kali XB. Tapi ini I, oleh karena itu dia tidak berbias. Nilai harapan B ini sama dengan B. Ya. Nah, karena Y-nya normal, maka B itu fungsi dari Y,
B juga normal dengan varian X absen Y sama dengan, kalau ini katakanlah AY, maka ini A absen, ini variansinya, variansi ragam kuadrat I, ini A nya tadi kali absen. Ragamnya kita keluarkan, tinggal X absen X pangkat min 1 X absen kali X absen X pangkat min 1, ini I, maka varians B itu sama dengan X pangkat M kali ragam kuadrat. Nah, karena Y nya normal, maka B juga menyebar normal dengan nilai harapannya beta dan variansinya X absen X pangkat kali ragam. Ya. Kemudian ada teori kalau ada bentuk linear seperti ini, rank X sama dengan P, kemudian nilai harapannya 0 dan sebarannya normal, maka bentuk ini n min P per X kuadrat per ragam kuadrat itu yang tidak lain, ini adalah jumlah kuadrat residual dibagi dengan ragam menyebar menurut Q kuadrat dengan n min P, menyebar ke Q kuadrat sentral. Nah, kita lihat kalau ada bentuk linear seperti ini dengan nilai harapan E nya 0, variansinya E, maka nilai harapannya XB, variansinya normal. Karena E nya normal, maka Y juga normal. Ya. Nah, kita ingat ada teori yang mengatakan bahwa kalau ada bentuk, ada Y yang normal begini, kemudian simetrik, maka Y absen AY per ragam ini menyebar menurut Q kuadrat lambda dengan lambda sama dengan 2/U. Kalau jika dan hanya jika dia idempoten A-nya dengan rank A sama dengan Q. Nah, jumlah kuadrat residual dibagi ragam ini kita ingat sama dengan bentuk ini. Y kalikan dengan I, ada X absen X pangkatnya X kali Y dibagi ragam. Nah, kita bisa bentuk sebagai Y A dibagi ragam supaya bentuk seperti ini, di mana A-nya adalah I X min 1 kali X. Nah, kita tahu dari aljabar matriks bahwa bentuk ini adalah idempoten simetrik dan ranknya sama dengan. Nah, ini yang diminta, simetrik idempoten. Nah, tinggal ranknya sama dengan teras karena dia diabentik simetrik idempoten. Kalau itu kita buat rank A sama dengan teras dari A nya ini I, maka ini menjadi teras I, kemudian dikurangi dengan teras X absen X pangkat min 1 X absen. Nah, kita ingat juga bahwa teras AB sama dengan teras BA. Misalkanlah ini A, ini B, maka B kita kembalikan ke sini. Jadi X absen X kali X absen X pangkat min 1 itu menjadi I. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya adalah P. Jadi teras dari I yang ini norm N, teras yang ini P. Jadi ranknya N min P. Jadi rank ini N min P. Ya. Jadi karena normal, kemudian dia simetrik idempoten, rank-nya NP, maka tinggal kita lihat lambdanya adalah 1/2 mu absen mu. Nah, mu absen mu-nya XB absen berarti kali A, X absen A-nya ini. Nah, ini kalau kita kalikan berarti B absen X absen dikalikan dengan I, B absen juga, kemudian dikalikan dengan XB, jadi B X absen XB, kemudian suku yang kedua BX dikalikan dengan X absen X pangkat min 1 kali X absen, kemudian dikalikan dengan XB. Tapi ini
I, maka yang kedua ini menjadi B absen X absen XB, padahal ini juga B absen X absen XB, jadi ini 0 ya. Karena dia 0, maka lambdanya juga 1/2 ragam kali 0 ya 0, jadi sentral karena lambdanya 0. Maka 1/ragam kuadrat kali Y absen AY ini menyebar menurut Q kuadrat dengan derajat bebas N min P dan sentral seperti yang dikatakan di sini. Ya. Nah, kemudian didefinisikan, kita tahu definisi dari teori statistika barangkali bahwa kalau ada Z yang normal 01 atau baku, maka ada Y yang Q kuadrat dan antara dua ini Z dan Y saling bebas, maka Z dibagi dengan Y per derajat bebas dari Y menyebar menurut T dengan derajat bebas gamma. Ini kita ingat apa ini? Student T, ya, student T dari Gosset, ya, itu T-nya itu ujung nama dia itu Gosset. Maka ini jangan diterjemahkan jadi sebaran mahasiswa T, ya, sebaran ini student T distribution. Nah, jadi diperlukan saling bebas. Maka dari itu, kalau ada teori sekarang, kalau ada bentuk linear, kemudian ini seperti tadi, ini nilainya K, ini K-nya sama dengan P, kemudian nilai harapannya 0, istilahnya kuadrat 0, menyebar normal, maka B yang merupakan least square estimator dari beta dan jumlah kuadrat residual saling bebas. Kita lihat, kita punya dari aljabar matriks bahwa kalau ada Y yang menyebar normal, V, kemudian ada bentuk kuadrat YAY dan ada bentuk linear B kali Y, saling bebas bila BVA sama dengan 0. Jadi dari yang linear ke yang kuadratik, ya, BVA sama dengan 0. Nah, kita lihat jika residual itu, nah ini saya ingatkan kembali, kalau ini bentuknya seperti ini, maka XB-nya nilai harapan Y XB, kemudian ragam kuadrat I merupakan varian dari Y, dan karena I-nya normal maka Y-nya juga normal dengan XB dengan nilai tengahnya XB dan ragam kuadrat I. Jika residual kita bisa tulis seperti ini, di atas Y kali X absen X kali kalimat dibagi dengan ragam. Kita bisa bentuk sebagai Y absen Y kalau A-nya kita buat seperragam kali X absen X. Nah, jadi ada bentuk yang seperti ini tadi, ya. Dan normalnya UV, coba ini XB ragam kuadrat. BVA itu B yang kita sudah punya ini, ya, B kita buat dia jadi B kali Y, di mana B-nya adalah X absen X pangkat min 1. Nah, saya sekarang punya B, kemudian punya V ragam kuadrat I, kemudian punya A, ini separagam kuadrat, ya, ini linear, ini kuadratik, yang ini linear, ini kuadratik, kemudian P. Maka BVA ini adalah X absen X kali ragam I itu adalah variansnya, kemudian ini A-nya BVA, ya. X absen X absen kali kuadrat dikalikan dengan ini ragam, habis tinggal 1 bilang I.
ya, dikalikan dengan I X absen X absen, maka kita akan dapatkan X absen X absen pangkat min 1 X absen dikurangi dengan X absen X pangkat min 1 X absen kali dengan X absen X pangkat min 1 X absen. Tapi ini I, ya, maka suku kedua ini menjadi X absen X pangkat min 1. Tapi suku pertama juga jadi 0 dia. Karena 0 maka B dengan saling bebas. Nah, ingat harus BVA. Kalau ini dibuat A VB, ini tidak akan sama dengan 0. Ya. Ini salah. Harus BVA. Ini harus ingat. Harus dari yang linear kali variansnya, kemudian dikalikan dengan A aja. Ya. Maka B yang bentuknya seperti ini dengan jika rata dari C2 saling bebas. Jadi kalau saling bebas kita nanti bisa membuat T. Ya. T itu kita ingat juga bisa dipakai sebagai selang kepercayaan. Oke, kita punya B yang normal dengan nilai tengahnya B ragam kuadrat. Nah, X absen X pangkat min 1 pada ragam. Ya, kalau saya ingin tahu B1 atau B2 atau B yang lain, ya, maka bisa kita kalikan begini dengan vektor. Ya. Jadi kita kan misalnya untuk B yang pertama ya kita kan T pertama, kemudian ragamnya adalah dari ini kita dapatkan ragam 1 sama, kalau TB maka T varian B dari TI, varian B nya ragam kuadrat. Nah, misalnya untuk B1, ya, dengan B nya B0 B1 B0, B1, B2 sampai dengan BK, kemudian saya ingin B1, maka T-nya saya buat 0, 1, 0, 0, 0 semuanya. Maka ini kalau dikalikan B1. Nah, varian dari B1-nya adalah T absen bagi T. Jadi 0, 1, 0 dikalikan dengan variansnya adalah X absen X maksimum ragam, kemudian dikalikan lagi dengan T ini. Absen kali T. Ya, maka kita akan dapatkan ragam T-nya. Nah, X absen X pangkat min 1 itu bisa kita lihat misalnya unsur-unsurnya seperti ini. C01, C01, C01. Dan simetrik ini bentuknya C01 sama dengan 10. Ini jadi kalau 1000 dikalikan dengan ini, saya akan dapatkan di sini yang pertama kali C1 ada 10, kemudian yang lainnya ke sini, ini C11, ini C11K. Jadi saya akan dapatkan vektor yang kedua ini. Ya. Jadi kalau ini kita kalikan dengan ini, kita ada kapal ini. Nah, kemudian vektor ini kita kalikan dengan ini, dengan T. Maka yang ada adalah C0 kali 0, 1, tinggal C11 saja. Ya. Jadi ragam kuadrat B sama dengan C11 kali ragam kuadrat. Nah, itu C11 kali ragam kuadrat. Nah, secara umum CBI itu kalau CB1 ya C11 kali ragam kuadrat. Nah, secara umum
BI ini menyebar normal dengan BI CII kali ragam kuadrat. Ya, untuk B2 berarti ragam B2-nya menjadi C22 kali ragam kuadrat sampai dengan C. Yang lainnya ya. Ini saya punya B yang normal. Nah, B yang normal ini selalu kita bisa bakukan. Cara membakukannya gimana? Kalau ada X yang menyebar normal mu, ragam, maka Z itu sama dengan X min mu dibagi dengan standar deviasi kan? Nah, ini juga sama, B I dikurangi B ya, dibagi dengan akar dari CI ragam kuadrat ya, berarti standar deviasi kali akar CI, dan ini menyebarnya 0,1 Z. Nah, ini karena B dengan ini bebas, maka setiap BI juga dengan ini, dengan JKR sebenarnya bebas, saling bebas ya. Ini normal baku, ini kuadrat, maka kita bisa membentuk T, baran T. Baran T-nya adalah ini dibagi dengan akar dari NPS kuadrat per N min P. Nah, ini hilang satu, kemudian ini ragam kuadrat akarnya tinggal standar deviasi, ini standar deviasi hilang, yang ada tinggal S nya diakarkan, S kuadrat diakarkan, tinggal S akar S. Nah, bentuknya seperti ini. Ini menyebur menurut T ya. Menyebar menurut T. Maka kita bisa membuat selang kepercayaan untuk BI, yaitu B plus minus T N min P alfa per 2. Kalau ini alfa, maka kiri kanannya jadi alfa per 2 T N min P ragam S akar CI. Kita bisa bikin selang kepercayaan untuk masing-masing B ya. Saya kira itu untuk slide yang ini, mudah-mudahan bisa memberikan bayangan bagaimana. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.